Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada, yang hari ini sudah monitor di depan chat masing-masing. Kita awali pagi hari ini Kamis 2 Februari 2023 dengan melihat histori yang sudah kita analisakan kemarin pagi, kemudian bagaimana hasil dari berita FOMC tadi malam. Seperti kita sudah bahas di hari kemarin atau esok di kemarin pagi ya, mungkin teman-teman bisa memutar kembali bagaimana kita membuat satu pemetaan kecilnya untuk satu hari berikutnya. Kita tempatkan di sana untuk potensi sell stopnya. Kita taruh di bawah levelnya. Level yang di bawah kita taruh di 1920. Kita melihat dari pergerakan seller yang mulai berjajar. Karena itu kita menggunakan area ini sebagai area ujinya, untuk area uji sellnya. Ketika melewati area ini, ada kemungkinan seller akan berlanjut di posisi level berikutnya atau minimal mendekati 1913. Namun sebaliknya, ketika seller tidak mampu melewati area ini, tidak mampu melewati supportnya yang kita buat di 1920 ini, ada kemungkinan akan kembali menguat sebagaimana yang sudah kita gariskan ya, sebagaimana yang kita buat ilustrasinya ini, sampai di mana ada potensi hingga mendekati tertingginya atau bahkan mendekati level berikutnya. Kita tempatkan di sana di 1942 hingga 1948. Kita menggunakan range yang pendek. Kita hanya menggunakan range yang pendek, tidak menggunakan yang panjang dulu. Sekali lagi, untuk satu hari sebelum news kita hanya menggunakan range-nya di sini, sehingga bergerak naik turun akan mendekati levelnya di sana. Ini sepanjang hari sebelum news dirilis. Ketika sudah dilewati atau ketika sudah menjelang news, tentu pending order ini bisa dihapus, disesuaikan dengan kondisi marketnya ya. Dengan potensi pergerakan tentu akan jauh lebih besar dari yang lebih pendek ya. Ada kemungkinan nanti akan bergerak seperti ini ya, karena ada news yang berdampak besar. Kita kira-kira akan mendekati pergerakan seperti ini. Kemudian kita perhatikan di jelang-jelang news dirilis. Jelang-jelang news dirilis, tentu kita nanti melihat dari sisi histori yang terdekat, dari jejak yang ditinggalkan akan kita lihat ternyata pergerakannya berat untuk ke bawah, sehingga terus mulai berwarna hijau, terus naik untuk menembus level terdekatnya. Kemudian perhatikan terus pergerakannya ketika sudah jelang malam ini, sudah mulai terbentur di levelnya di sana, kemudian ditolak, naik sebentar, kemudian ditolak, bergerak turun lagi. Sekarang levelnya berada di sini, terhenti di sini. Itu artinya seller juga cukup berat untuk menembus wilayah support yang
kita sudah garis sebelumnya di 1920. Mendekati berita bergerak selalu naik turun, tidak ada yang signifikan di sana. Menunggu menit-menit terakhir dari news akan dirilis. Dari pergerakan yang ada, dari jejak yang ada, seller mencoba kembali menekan, gagal, kemudian sudah mulai menghijau kembali, maka bisa jadi sentimen atau tren jauh lebih kuat dari news yang dirilis di sana. Terbukti kembali mencoba menekan ke bawah, gagal lagi, dan akhirnya bergerak naik hingga menembus limit yang di atas atau area yang di atas. Sehingga kalau kita lihat dari sisi kecenderungan dan range yang sebelumnya, ini kira-kira mendekati di sini ya. Kira-kira mendekati, kemudian mulai ditolak atau berbalik. Oke, berita news sudah selesai di FOMC. Kita nanti akan menyambut NFP di hari Jumat besok. Bagaimana potensi dan peluangnya, kita nanti juga akan amati bersama-sama. Kita akan melihat bagaimana jejak sebelumnya. Dari sana nanti minimal kita bisa menentukan potensi pergerakan berikutnya. Setidaknya dengan probabilitas itu tentu menghindarkan kita pada entry yang terlalu jauh dari pergerakan yang bisa ditimbulkan di sana. Kita coba lihat untuk saat ini. Kita lihat saat ini pergerakan masih datar ya. Hari ini saya yakin nanti akan bergerak naik turun lagi, tidak ada yang mendominasi kembali. Secara umum tren masih bergerak naik, hanya saja karena sudah cukup signifikan di sana pergerakannya, maka nanti akan kembali sideways ya, akan kembali koreksi naik turun ya. Sehingga kita bisa manfaatkan yang terdekatnya saja, karena ini potensinya akan bergerak naik turun. Sampai di mana naik turunnya tentu kita uji dulu nanti di area terdekatnya. Di area terdekatnya, setidaknya di area terdekat itu kita lihat dari sisi levelnya ya, dari sisi levelnya. Pertama kita lihat di supportnya 1948, yang kedua kita lihat di support berikutnya di 1939 ya. Kita uji dulu di area ini, ketika nanti ternyata jauh lebih kuat, ada kemungkinan untuk berlanjut. Di levelnya kita taruh di bawah untuk kita menempatkan sell stopnya 1946.85, kita tempatkan di 1946.85, atau kita bisa menunggu eksekusi langsung saat break di level terdekatnya. Yang kedua kita menempatkan untuk buy stopnya di 1957.50. Sell stop nanti targetnya mendekati 1939 ya, targetnya mendekati ini. Ya, sementara yang buy stopnya kita targetkan di atasnya. Buy stop kita tempatkan target di 1964 atau sekitar 500-600an ya. Oke, turunkan sedikit.
Ini target untuk buy stopnya di sana 1963.0. Ya, kita cenderung untuk koreksi dulu karena ini yang kemarin sudah cukup kuat. Kita nanti akan uji di area koreksi yang jauh lebih kuat di sana di 1933, sehingga kita tempatkan untuk buy limit di 1933.52, 1933.52. Ini untuk koreksi sampai di mana? Sampai mendekati 1939, sekitar 600 ya. Targetnya sampai mendekati 1939. Ya, tentu nanti sambil melihat pergerakan demi pergerakan, kemudian histori sebelumnya seperti apa, karena bisa jadi kekuatannya seimbang, sebelumnya kuat turun, kemudian pergerakannya naik dan turunnya hampir sama dengan warna yang berlawanan, tentu menjadikan kekuatan menjadi seimbang, sehingga ketika ada warna yang berbeda dengan pergerakan naik turun yang hampir-hampir sama atau mendekati sama, maka tentu nanti akan sideways seperti halnya di tanggal 27 ya, dia naik turun dengan area yang hampir sama. Sebelum dia breakout di antaranya, maka akan bergerak naik turun di area range yang mendekati sama. Kemudian di sisi atas ya, dari sisi atas kita gunakan lagi yang range yang pendek dulu untuk menguji ya, ketika dia bergerak naik kita bisa menempatkan area koreksinya. Kita bisa menempatkan posisi koreksi di 1969.64. ini untuk koreksi di atas. Oke, sementara yang di bawah di 1933, kalau kita ukur dari range-nya akan mendekati di sana. Sementara kita gunakan yang dekat dulu, yang pendek dulu. Nanti kalau dia break atau melewati di sana, baru kita gunakan range yang hari kemarin. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya untuk dibandingkan. Mungkin kalau punya analisa sendiri, punya pemetaan sendiri, silakan dibandingkan. Ketika tidak sesuai dan analisa kita anggap jauh lebih potensial, ya silahkan gunakan analisa masing-masing. Tidak ada yang wajib untuk kita ikuti, hanya kita memberikan gambaran-gambaran saja, area-areanya, kemungkinan-kemungkinannya, dan setiap hari akan tidak beda jauh di area itulah bergerak. Oke, kita ketemu di hari Jumat besok untuk monitor dan live di NFP. Mudah-mudahan nanti ada dapat peluang yang lebih besar, dengan potensi yang lebih besar, dengan profit yang maksimum. Sampai ketemu di hari esok. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.